Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yori TV. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 3 cara memisahkan kata di Excel, yang tentunya di konten kita yang paling edukatif, Yo Learning. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe di bawah ini biar kita tambah semangat menyajikan konten-konten yang edukatif buat teman-teman semua. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih misahin kata, 2 kata khususnya di sini, dengan berbagai macam metode. Yang pertama saya akan mengajarkan metode tentang text to column. Nah, text to column ini berarti kita klik katanya, kita coba copy dulu ya. Nah, text to column ini adalah sudah ada di Excel. Kita tinggal, kalau tampilan pertama kita buka Excel kan ada di home. Nah, kita klik dulu ke data, terus kita pilih text to column. Di sini ada 2 pilihan nih, ada delimited dan ada fixed width. Fixed width nanti bisa dijelaskan di video selanjutnya. Kita pilih di delimited dulu ya. Nah, di delimited ini pun kita ada beberapa pilihan. Ada semikolon tuh berarti titik koma. Koma berarti koma, other tuh kita bisa masukkan pilihan lain. Tapi nanti ya dijelasinnya di video selanjutnya aja deh, biar penasaran ya. Nah sekarang, karena kata yang kita ingin pisahkan berdasarkan spasi, kita pilih spasi. Kita next dan finish. Tara, terbagi 2 katanya awing kudo tadi menjadi awing dan kudo di kolom yang berbeda. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini juga cukup mudah sekali ya. Kata yang kedua ini kita menggunakan fungsi find dan replace. Find dan replace ini kita tinggal klik, kita pindahin dulu katanya di sini ya. Set. Nah, yang mau kita hilangkan sekarang adalah yang kita ambil kata yang awing dan galang di kata pertama. Makanya kita harus memblok kata awing dan galang ini dan memencet Ctrl F. Kita pilih yang replace-nya. Nah, di sini kita, karena kata-kata kudo ada di bagian setelah spasi, maka di file-nya kita ketik spasi, lalu kemudian bintang. Apa sih fungsi bintang ini? Maksudnya adalah untuk memilih semua kata karakter yang ada setelah bintang tersebut. Nah, makanya kalau misalkan di sini kita refresh-nya sama, nggak usah kita isi apa-apa lagi ya. Nah, ketika kita melakukan hal seperti ini, maka dia akan mengganti spasi dan kata setelah spasi ini dengan kata yang ada di bawahnya. Karena kita pengen ngilangin aja, maka kita bikin kosong aja ini. Kita klik replace all. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, kenapa sih harus kita blok dulu ininya? Karena kalau nggak kita blok, ntar hilang semua yang ada spasinya. Kita cobain ya. Nah, misalkan kita selnya si mouse-nya ada di sini. Ketika kita pencet replace all, hilang semua. Sedangkan yang kita inginkan cuma menghilangkan kata di sini saja kan, makanya kita diblok dulu kata yang mau kita hilangkan seperti tadi. Nah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kata kedua kita mau ngambil kata kudo dan zoldik. Nah kata kudo dan zoldik ini adalah setelah spasi. Kalau misalkan kita tetap pakai cara yang pertama tadi, maka akan hilang tadi katanya. Nah kita coba sekarang bintangnya ditaruh di sebelum spasi. Bintang kemudian spasi. Kita ganti dengan di blank, dibiarkan kosong gini saja, lalu klik replace all. Jangan lupa di blok ya katanya. Oke, berhasil untuk step yang kedua. Oke, lanjut ke cara yang ketiga. Kita akan menggunakan formula. Untuk formula ini gabungan dari formula replace, search, dan len. Nah, kita copy dulu ya kata yang ingin kita gantinya. Kita di sini Ctrl C. Oke. Nah, awing ini mau kita cari adalah kita mau menghapus kata setelah spasi kan? Nah, di sini kita ketik sama dengan replace teks yang mau kita ganti. Nah, enaknya di Excel tuh dan mungkin di Google Sheet juga, kita itu bisa mengetahui fungsi dari rumus itu tuh dengan teks bantuan yang ada di bawah. Nah, fungsi replace ini adalah dia mengganti kata start numbernya mau nomor dari berapa sih, terus karakternya sampai berapa karakter nih. Nah, karena yang kita mau hapus adalah kata di sini adalah karakter number keberapa ya.
Kita lihat spasi itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di karakter ke-6, maka kita ketik 6 di sininya. Start numbernya dari nomor 6. Artinya kita mau menghilangkan spasi yang berada di karakter ke-6 kalau dihitung dari kata-kata awing. Selanjutnya, yang mau kita hapus dari 6 teh berapa karakter ke sananya? Kita hitung lagi karakter yang ininya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ketik di sininya 5. Nah, apakah kita mau mengganti teksnya atau tidak? Kata-kata yang ini karena tidak mau diganti, kita dibikin blank saja dengan mengetikkan tanda kutip 2 kali. Oke, kita enter. Nah, maka kita lihat sini awingnya terambil dan kudonya hilang. Sekarang kita coba copy rumusnya ke bawah. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah si rumus ini hanya menghilangkan karakter dari yang ke-6 mulainya dan 5 karakter dari mulai yang ke-6 tadi. Sedangkan yang kita inginkan adalah galang ini, kita ambilnya hanya kalimat galangnya saja, zoldiknya betul-betul hilang. Bagaimana cara mensiasatinya? Cara mensiasatinya adalah dengan menambah rumus search. Nah, gimana sih cara rumus search ini? Jadi search ini fungsinya adalah untuk menentukan atau mengetahui posisi dari karakter yang ingin kita cari. Contoh di sini kita ketik langsung search. Nah, teksnya yang mau kita cari itu apa? Sini kita ketik A3 within teksnya, find teksnya, maksudnya karakter yang mau kita cari adalah spasi. Maka kita ketik tanda kutip spasi tanda kutip koma. Nah, within teksnya berarti kata yang mau kita cari itu di mana sih spasinya itu? Di sini. Kita langsung tanda tutup aja karena kita tidak membutuhkan si start numbernya ini ya. Oke, kita tutup saja langsung. Kita enter. Nah, ketahuan nih di sini jadi 6 kan, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, biar rumusnya dinamis dan biar ngegeser ke bawahnya juga dinamis, maka kita rumus yang search ini kita masukkan ke dalam rumus replace tadi. Ctrl C. Lalu di sini kita ganti yang 6 tadi dengan search ini, yang hasilnya tadi bakal jadi 6 ya. Kita coba enter. Awingnya berhasil, kita cek di galang. Galangnya juga masih salah nih. Kenapa masih salah? Kenapa masih salah? Karena menghapusnya tuh sampai kata ke 5, sedangkan yang kita inginkan tuh pengen menghapus semuanya sampai akhir. Makanya kita pakai fungsi len di sini untuk menggantikan sampai karakter keberapa sih sebetulnya ini tuh. Nah, di sininya len, kita ketik len sama dengan len. Len ini adalah singkatan dari length ya, jadi untuk mengukur panjang kata. Nah, ada 10. Nah, ininya. Nah, kita lihat kalimat awing ada 10 karakter, galang zoldik ada 13 karakter. Maka kita ganti di sini len-nya. Maksudnya bukan diganti ya, dimasukkan ke dalam rumus yang pertama tadi. Nah, ini kita ganti, kita pencet enter, lalu kita klik ke bawah langsung semuanya. Nah, terhapus semuanya ya. Sebetulnya fungsi len ini nanti bisa ditambahin fungsi kalau pengen lebih spesifik, bisa dikurangi search ya, tapi ntar penjelasan berikutnya saja ya. Sementara karena yang kita inginkan sudah terjadi, sudah bisa tercukupi dengan rumus yang ini, kita cukupkan dulu ya. Selanjutnya untuk kata keduanya gimana? Kita tinggal balik saja posisinya ya. Kalau tadi kita menghilangkan karakter ke-6 sampai dengan kata terakhir yang dipakai lain tadi. Nah, sekarang kita mau ngilangin dari karakter pertama sampai ke spasi. Berarti kita sudah tidak membutuhkan apa namanya teh? Si lainnya lagi, karena yang lainnya itu dibutuhkan untuk menghapus sampai ke terakhir ya. Nah, ini kita tukar aja posisinya, search-nya jadi di posisi sampai mau kemana sih, sampai berapa baris yang mau kita tutup, nah yang mau kita hapus. Berarti ini ganti dengan 1 search. Nah, kudo. Nah, oke, sudah betul rumusnya. Jadi penjelasannya adalah si replace ini dia mengganti kata dari kata pertama sampai kata ke search spasi A3 tadi. Search spasi A3 tadi itu pengen nyari spasinya sampai mana. Jadi meskipun kata-katanya berbeda-beda, misalkan ini panjang banget, misalkan namanya adalah Arturoni, misalkan Arturoni David. Nah, meskipun namanya Arturoni David, tetap nanti rumusnya tetap bakal bisa menghapus semuanya. Nah,
Kalau misalkan kita pakai angka yang statis kayak tadi 6 misalkan di sininya, dan misalkan kalau misalkan tadi lainnya kita ganti sama 10 atau 13, kan harus capek ya satu-satu, sedangkan data yang kita olah biasanya banyak, makanya kita pakai rumus yang bisa dinamis. Nah, untuk menggunakan rumus yang dinamis ini kita menggunakan search dan len. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian tutorial kali ini dan tunggu tutorial selanjutnya dari konten Yo Learning. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like di bawah. Akhir kata, stay smart and keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.